Ya, sementara itu klaster COVID-19 di pemukiman ibu kota terus bermunculan. Kali ini, warga di Kelurahan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur terpaksa harus menjalani mikro lockdown setelah 22 warganya dinyatakan positif corona. Dari 22 warga dinyatakan positif, 13 warga telah dirujuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, sementara 3 warga lainnya menjalani perawatan di RS Haji, sementara 6 lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Ya pemirsa, seperti inilah kondisi di pemukiman warga di RT 11 RW 9 Kelurahan Kayu Putih, di mana pasca menjalani lockdown skala mikro, pemukiman warga ini memang nampak sepi. Tak ada aktivitas yang berarti dari warga sekitar lantaran pihak kelurahan setempat melakukan pengawasan ketat pasca 22 orang warganya dinyatakan terkonfirmasi positif corona. Lantas bagaimana kondisi malam hari ini di pemukiman yang diberlakukan mikro lockdown di kawasan Kayu Putih? Saya akan langsung tanyakan kepada rekan kami Gita Iha yang siap mengabarkan langsung dari lokasi. Ya, kemudian saya tanyakan langsung Gita Iha, ini bagaimana kondisi malam hari ini di sana? Silakan dengan laporannya. Ya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, 2 hari pasca diberlakukan mikro lockdown, RT 11 RW 09 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur ini tampak sepi. Namun tidak pada petugas yang memang sudah standby setiap harinya 24 jam untuk memastikan kebutuhan dari warga yang sebelumnya memang sudah terinfeksi virus corona ini, kebutuhannya terpenuhi mulai dari bahan makanan, sembako maupun juga obat-obatan. Bisa Caca dan juga pemirsa saksikan sendiri di mana di belakang saya ini memang sudah terpasang garis polisi di sekitar RT 11 ini yang memang sekitar sini memang diduga sebagai tempat yang menimbulkan 22 orang yang sebelumnya ini sudah terkena COVID-19. Kita akan langsung bertanya kepada Lurah Kayu Putih yang sudah bersama saya di sini, ada Ibu Artika Ristiana, mengenai apa sih sebenarnya penyebab dan juga yang membuat 22 orang ini terkena virus corona, dan juga mereka ini sejauh 2 hari ini sudah dilakukan mikro lockdown, bagaimana keadaan mereka dan nantinya Bu, bagaimana upaya dari pemerintah setempat juga untuk bisa meminimalisir agar COVID ini tidak menyebar ke RT-RT selanjutnya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak. Bisa dijelaskan Bu, 2 hari pasca diberlakukan mikro lockdown ini bagaimana keadaan para pasien di dalam Bu, seperti apa? Ya, jadi pasca diberlakukannya lockdown di lingkungan RT 11 RW 9 Kelurahan Kayu Putih ini, lingkungan di dalam sudah tampak sepi, Mbak Gita, seperti yang sudah kita lihat bersama. Kemudian warga yang isoman mandiri di rumah ini juga alhamdulillah dalam keadaan baik, karena rata-rata mereka ini OTG yang ada di isolasi mandiri di rumah ini orang tanpa gejala. Bagaimana dengan kebutuhan harian mereka, terutama obat-obatan untuk bisa menjamin kesehatan mereka selama melakukan isolasi, Bu? Ya, untuk kebutuhan harian mereka alhamdulillah dari tingkat RW juga support, kemudian dari teman-teman ketua RW juga support warga yang ada di RT 11 RW 9 ini. Kemudian kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Sosial dan Sudin Sosial untuk kebutuhan sembakonya beberapa hari mendatang. Kemudian untuk suplai obat, selain dari tim kesehatan Kecamatan Pulau Gadung, Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung dan Puskesmas Kelurahan Kayu Putih, kami juga baru saja hari ini kami juga berikan obat dan vitamin kepada warga yang isolasi mandiri di rumah. Oke. Dari 22 orang yang di sini, sudah berapa sih yang dirujukan ke rumah sakit? Ya, jadi dari 22 orang yang positif ini kami sudah rujuk 14 orang ke Wisma Atlet, kemudian 3 orang ke Rumah Sakit Harapan Jakarta, dan sisanya 5 orang ini isolasi mandiri di rumah masing-masing. Bu, kalau kita tarik kembali, sebenarnya apa yang menyebabkan 22 orang ini bisa terinfeksi? Apalagi kita lihat di sini taman di sekitar RT 11 ini sudah dipasangi garis polisi. Apakah taman ini merupakan salah satu penyebab kerumunan itu terjadi sehingga 22 orang itu terkena COVID-19, Bu? Ya, jadi penyebabnya awalnya dari klaster keluarga ya Mbak ya. Kemudian karena memang klaster keluarga ini berada di lingkungan di jalan belakang saya ini, di jalan gereja. Jadi mau tidak mau lingkungan yang ada di sini kita tutup semua, termasuk beberapa tempat ibadah di
sini juga kami lockdown. Kemudian kenapa taman juga kami tutup? Karena taman ini menjadi salah satu tempat berkerumunnya warga, baik dari warga Kayu Putih sendiri dan warga dari luar lingkungan Kelurahan Kayu Putih. Ada keluhan tidak Bu selama isolasi ini berlangsung sejauh 2 hari ini dari warga yang sekarang masih isolasi di dalam? Ya, jadi selama isolasi atau lockdown ini tidak ada yang mengeluh jalan ditutup atau tidak bisa berkegiatan. Alhamdulillah selama ini warga mengerti bahwa hal ini adalah merupakan cara kita, salah satu cara sebagai pencegahan penyebaran virus COVID-19 terutama di RT 11 RW 9 Kelurahan Kayu Putih. Dari RT 11 ini mungkin dari Satgas COVID ini ada himbauan mungkin ke RT-RT yang lain untuk tidak mendekat ataupun mungkin menerapkan protokol kesehatan secara ketat begitu? Ya, jadi kalau himbauan itu kita laksanakan setiap hari ya Mbak Gita, itu kita laksanakan bersama teman-teman dari Satpol PP Kecamatan Pulau Gadung, kemudian dari Satpol PP Kelurahan Kayu Putih juga melaksanakan, tidak lupa juga teman-teman dari Bimas, Babinsa, Kelurahan Kayu Putih pun juga turut andil dalam promosi kesehatan di wilayah Kelurahan Kayu Putih, Mbak. Kapan akan dilakukan tes untuk memastikan 22 orang ini tidak lagi positif, Bu? Ya, jadi kami sudah berkoordinasi juga dengan tim kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung bahwa nanti mungkin di hari ke-10 kita akan laksanakan kembali tes swab kepada warga yang isolasi mandiri di rumah. Jadi sebanyak 5 orang nanti akan kami tes swab kayak gitu, Mbak. Bu, terakhir untuk mencegah ini semakin menyebar ke RT-RT dan RW yang lain, apa yang dilakukan, Bu? Mungkin ada penyemprotan disinfektan atau bahkan mungkin vaksin, Bu, untuk warga-warga sekitar, Bu? Ya, jadi untuk mencegah ini semakin meluas ya, Mbak Gita ya, kami laksanakan disinfektan bersama tim Satgas Damkar Kecamatan Pulau Gadung, kemudian kita juga besok bersama teman-teman dari Polres Jakarta Timur dan Polsek Kecamatan Pulau Gadung, kita laksanakan vaksin gratis bagi warga yang tinggal di RT 11 RW 9 Kelurahan Kayu Putih ini. Bu, ini terakhir, kalau warga di sini yang ada yang menonton, himbauan apa yang ingin Ibu sampaikan biar bisa dicermati oleh warga Kayu Putih khususnya? Iya, jadi himbauan saya adalah selalu terapkan protokol kesehatan 5M. Jadi dimanapun tempatnya harus laksanakan itu, memakai masker, jaga jarak, kemudian sering mencuci tangan, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan itu harus diterapkan oleh siapa saja dimanapun Anda berada. Oke. Baik, terima kasih Ibu Lurah Kayu Putih, ada Ibu Artika Ristiana, Caca Anissa, dan juga pemirsa. Itulah kami juga tidak bosan untuk mengingatkan pemirsa untuk minimal menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda, Caca Anissa di studio. Terima kasih Gita Iha mengabarkan langsung dari Kayu Putih, Jakarta Timur. Sebelum saya ke Kudus, ada Danita di sana. Kita lihat dulu informasi, memang benar pemirsa, bahwa pasien isolasi yang terpapar corona di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini memang akan dipindahkan ke asrama haji di Boyolali. Langkah tersebut diambil untuk mempercepat penanganan pasien terpapar corona agar bisa lebih efektif dan tersentralisasi. Ya pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kemudian sudah mengeluarkan pernyataan dan menegaskan bahwa warga yang terpapar corona dengan gejala ringan maupun tanpa gejala di Kudus yang menjalani isolasi mandiri akan dipindahkan ke rumah sakit ke asrama haji Donohudan demi mencegah penularan yang semakin meluas. Langkah ini diambil dalam rangka menekan angka penularan corona di Kudus yang kini masih berstatus zona merah. Permasalahan isolasi mandiri tengah diperbaiki karena diduga banyak warga yang menjalani isoman tetapi tidak memenuhi prosedur yang benar. Dan Pemprov sudah menyiapkan tempat isolasi terpusat itu ada 2 tempat, yaitu yang pertama asrama haji Donohudan di Boyolali, yang satunya kampus BPSDMD di Serondol. Ya, kapasitasnya cukup banyak, yang di Donohudan itu sekitar 800-an, ya. Lalu yang di Serondol itu bisa sekitar 350-an. Ya. Jadi hari ini sudah kita siapkan semua petugas personel untuk menerima evakuasi dari Kudus. Ya, mengenai sentralisasi dan pemindahan warga dan juga bagaimana dengan prosedur isolasi mandiri dilakukan warga di Kudus, sudah ada Danita yang siap mengabarkan di sana. Danita.
Caca Anissa, betul sekali pemindahan warga yang melakukan isolasi mandiri yang positif COVID-19 untuk tahap pertama baru saja selesai dilakukan oleh Satgas COVID-19 di Kabupaten Kudus karena secara teknis Satgas Penanggulangan atau Satgas COVID-19 ini menyebutkan akan dilakukan secara bertahap dan petang hari ini kurang lebih 90 pasien yang sebelumnya melakukan isolasi mandiri sudah dipindahkan ke Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah. Dan memang dilakukan secara bertahap mengingat bahwa total keseluruhan pasien positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri ada kurang lebih 1.200 lebih pasien positif COVID-19. Pertimbangannya adalah menurut Satgas COVID-19 di Kabupaten Kudus ini diduga warga atau masyarakat yang positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri ini tidak melakukan protokol kesehatan ataupun prosedur isolasi mandiri secara tertib sehingga dipilih untuk disentralkan atau dipusatkan di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah untuk lebih meningkatkan atau lebih tertib begitu dalam proses penyembuhan COVID-19. Sementara mengenai pemindahan ini sebelumnya juga merupakan hasil rapat secara tertutup yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 yang juga tadi ada kunjungan Panglima TNI, Kapolri dan juga Kepala BNPB di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ada 414 juga yang masih dirawat di rumah sakit di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang saat ini juga masih menjadi perhatian dari Satgas Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Informasi terbaru jumlah terkini per hari ini pada pukul 12 siang hari ini tercatat 16 ataupun 1.694 yang masih konfirmasi aktif dan saat ini 278 sudah dinyatakan sembuh. Caca Anissa. Danita mengabarkan langsung dari Kudus, tadi ada Gita Iha di Kayu Putih. Pemirsa, dua informasi tadi yakni adalah mikro lockdown di Kayu Putih, bahkan juga lockdown lokal di Kudus, atau tadi sebelumnya ada penyekatan di Suramadu. Ini menandakan bahwa penambahan kasus corona sudah tidak main-main lagi. Apakah ini mengindikasikan bahwa gelombang kedua untuk Indonesia? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.